Ketika ditanya kepada Rasulullah bila berhadapan dengan penguasa yang zalim, lalu bagaimana menyikapinya? Katanya, tunaikan apa yang menjadi hak mereka kepada kamu dan tuntutlah apa yang menjadi hak kamu kepada mereka nanti di hari kiamat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Qala al-Imam An-Nawawi nafa'anahu bihi bi'ulumihi fid darain. Amin Allahumma amin. Amin. Bab tentang hadis-hadis yang tersuhur dan yang memuat cerita mengenai Dajjal, tanda-tanda kiamat dan lain sebagainya. Bab tentang hadis-hadis yang tersuhur dan yang memuat cerita mengenai Dajjal, tanda-tanda kiamat dan lain sebagainya. Hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31. Wa bihi ilahi qala haddatsana anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka para imam itu di dalam memimpin solat sangat menguntungkan kamu, di mana bila mereka benar maka kamu beruntung dan bila mereka salah maka kamu beruntung, yakni tetap mendapat pahala, dan mereka sendiri yang akan menanggung kesalahan atau dosanya, riwayat Bukhari. Hadis berbicara tentang kebenaran kepada imam atau kepada pemimpin. Imam itu merujuk kepada imam pada pemerintahan atau imam dalam sembahyang. Bila imam dalam sembahyang atau dalam pemerintahan itu betul dan diikuti oleh makmumnya, maka makmumnya akan mendapat pahala dengan benarnya imam dan diikuti oleh makmumnya. Sebaliknya, bila imamnya salah dan kesalahan ini dilakukan karena pelanggaran, bukan kesalahan yang tidak sengaja. Karena kesalahan tidak sengaja diangkat hukum daripada mereka yang bersalah bila tidak sengaja. Rufi'ah an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Dalam hadis Nabi bersabda, diangkat pena Allah daripada dicatat atas perbuatan seseorang karena silap, karena lupa, atau karena dipaksa. Perbuatan yang dilakukan karena khilaf atau silap tak sengaja, atau karena lupa, atau karena dipaksa, maka tidak dicatat sebagai satu perbuatan dosa. Merujuk kepada imam di sini, baik imam pemerintahan atau imam dalam sembahyang, bila melakukan kesalahan yang kesalahan itu disengajakan, maka dalam hal ini yang akan menanggung dosa pada kesalahan itu imamnya dan bukan makmumnya. Selagi makmum tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh imam pada kesalahannya. Contohnya, kalau dalam sembahyang imam salat subuh 3 rakaat. Selepas sujud yang kedua, di rakaat yang kedua, maka dalam hal ini imam bangun, Allahu Akbar, mau tegur, subhanallah. Imam kata, aku nak tambah 3 aja. Entah mimpi apa semalam imam itu. Makmum dalam hal ini tidak boleh ikut. Tapi salatnya makmum sah berjamaah dengan makmum keluar daripada jamaahnya imam dan salam sendiri. Dalam hal ini, makmum tidak ikut apa yang dilakukan oleh imam, tapi tetap mendapatkan pahala. Karena salat berjamaah awalnya betul dengan imamnya, hanya pada kesalahan dia tidak ikut. Dalam hal ini yang akan menanggung kesalahan itu imamnya sendiri. Makmum tidak menanggung. Sama juga pada pemerintahan. Bila memerintahkan perkara yang mungkar, yang batil, maka dalam hal ini makmum tidak boleh ikut pada perkara yang batil atau perkara yang mungkar. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk yang menyebabkan maksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya kepada Rasulullah bila berhadapan dengan penguasa yang zalim, lalu bagaimana menyikapinya? Katanya,
tunaikan apa yang menjadi hak mereka kepada kamu, dan tuntutlah apa yang menjadi hak kamu kepada mereka nanti di hari kiamat. Dan tidak dibenarkan untuk menimbulkan kekacauan dengan tuntutan secara terang-terangan atau mengambil alih kekuasaan yang boleh kekacauan di tengah-tengah negara itu, maka tuntutlah hak kamu pada mereka, pada penguasa yang zalim nanti di akhirat. Tapi kita diperintahkan untuk menggunakan hak dia. Taat, patuh pada hal-hal yang tidak bercanggah dengan syariat. Baik itu pada kepimpinan secara umum, pemerintahan, atau kepimpinan secara dalam salat, yaitu sembahyang. وبه إليه قال حدثنا عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maksudnya, kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Ia berkata, sebaik-baik manusia di tengah-tengah manusia adalah mereka yang datang dengan leher yang dirantai, kemudian mereka masuk Islam. Bukhari. Wabihi ilahi qala hadatsana anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ajib Allah azza wa jalla min qaumin yadkhuluna al-jannata fi as-salasil, rawahu al-Bukhari, ma'nahu yusaruna wa yugayyaduna thumma yuslimuna fa yadkhuluna al-jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah azza wa jalla kagum terhadap orang-orang yang masuk surga kerana rantai, riwayat Bukhari. Ya, ini ingin merujuk betapa pentingnya mengambil perhatian kepada mereka yang dipenjarakan atau tawanan perang. Untuk kita menyampaikan dakwah kepada mereka di samping hak kemanusiaan yang perlu diberi hatta kepada tawanan perang. Baginda Rasulullah berpesan dalam perang Badar ketika kaum muslimin berjaya menawan 70 orang, katanya, berbuat baiklah kamu kepada tawanan-tawanan kamu. Ini kan tawanan perang. Kita berbicara tentang undang-undang internasional dalam melayan kepada tawanan-tawanan perang. Kita tengok macam mana panduan dalam syariat Islam melayan kepada tawanan-tawanan perang. Orang yang ditawan karena datang ingin memerangi dan membunuh kepada kita. Katanya, berbuat baiklah kamu kepada tawanan-tawanan kamu. Ya, kena diikat. Kalau dilepas, dia akan mungkin bunuh kepada kita. Ya, kena diambil senjatanya. Ya, kena dalam kondisi yang kita sendiri boleh selamat daripada pengkhianatan dia. Sebab ini orang musuh. Bukan berbuat baik, okeylah kita lepas. Dia boleh mengambil tindakan yang tak elok kepada kita. Ya, diikat. Tapi tak boleh ketatkan ikatan. Ya, dijaga supaya untuk dia tidak melakukan kemudaratan, tapi tanpa membahayakan kepada dia. Berbuat baiklah kamu kepada tawanan-tawanan kamu, sehingga sahabat Nabi ketika mendengarkan pesanan itu, kalau membelah roti terbelah jadi dua, yang mana lebih besar roti itu diberikan kepada tawanan. Ayo, mana ada orang bagi tawanan lebih baik daripada yang dimakan oleh yang menawan. Bila ada kurma, yang satu elok, yang satu kurang elok. Yang elok diberi kepada tawanan. Yang kurang elok dimakan oleh orang yang menawan. Semata-mata mentaati perintahnya Nabi, berbuat baiklah kamu kepada tawanan-tawanan kamu. Jom kita tanya dengan undang-undang internasional. Macam mana menyikapi tawanan? Baik yang Muslim atau bukan Muslim. Lagi kepada tawanan-tawanan yang orang Islam ini. Penjara dulu, 45 tahun baru dibicarakan. 45 tahun awak buat apa? Faham tak? Ya, ini undang-undang tidak menghargai kemanusiaan. Faham tak? Kalau dalam hadis ini katanya Allah ta'ajub kepada kaum yang masuk syurga dalam keadaan diikat lehernya. Kebiasaan para tawanan dahulu diikat lehernya dan kedua tangannya. Supaya tidak boleh bebas dalam bergerak. Namun ditunaikan hak mereka untuk disampaikan Islam, untuk didakwah. Sehingga salah seorang daripada mereka bernama Sumamah bin Usal diikat karena dia sebagai tawanan. Nabi kata letak di masjid. Kafir,
tidak beriman, letak di masjid. Macam mana masuk masjid dia kafir? Ya, masjid ini tempat untuk berdakwah. Bukan berdakwah kepada orang Islam saja, kepada orang bukan Islam pun kita perlu berdakwah juga. Dijaga tapi kehormatannya masjid. Diikat di masjid, ikat masjid. Setiap hari di-offer oleh Nabi, ya Sumamah, nak masuk Islam? Tak. Sampai 3 hari. Kata baginda Rasul setelah 3 hari, lepaskan ikatan Sumamah, bebaskan dia. Hari ketiga dia bebaskan, dia pergi keluar, bersihkan dirinya, masuk balik dalam masjid, ucap 2 kalimat syahadat, beriman kepada baginda Rasulullah. Apa sebabnya? 3 hari di masjid Nabi, tengok macam mana Nabi salat, macam mana Nabi tausiah, macam mana Nabi baca Quran. Kan Sumamah dengar, Nabi salatnya di masjid, tazkirahnya di masjid, khutbahnya di masjid. Sumamah dengar. Itu hak kepada mereka yang melakukan jenayah, disedarkan daripada perbuatannya, bukan hanya sekedar dihukum dengan kekerasan, dengan dipenjarakan, tapi disedarkan akal fikirannya, dibuka hatinya untuk mendapatkan hidayah. Itu juga hak kepada orang-orang yang dipenjarakan. Rahim Tom, ini berbicara tentang orang yang dia asal jadi tawanan, tapi disampaikan dakwah dan berubah, beriman sehingga dengannya meninggal dalam keadaan iman dan masuk syurga. وبه له قال حدثنا عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. نعم. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Riwayat Muslim. وبه له قال حدثنا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق والآخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم هكذا. ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق والآخر من يخرج منها فيها بعض الشيطان وفرخاء. Dari Salman Al-Farisi, di antara sebahagian perkataannya, ia berkata, kalau dapat, janganlah sesekali kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, dan jangan pula orang yang terakhir keluar daripadanya. Kerana sesungguhnya pasar itu ada tempat perjuangannya syaitan, dan di pasarlah syaitan memasang benderanya. Riwayat Muslim. Diriwayatkan pula oleh Al-Bargani di dalam sahihnya dari Salman, di mana Salman mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, dan jangan pula orang yang terakhir keluar daripadanya, kerana di pasar itulah syaitan bertelur dan beranak. Nah, sebuah tempat itu akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena aktiviti yang ada di tempat tersebut, dan tempat itu boleh dibenci oleh Allah karena aktiviti yang ada di tempat tersebut. Intinya bukan pada tempat dan bangunan, tetapi isi pada tempat dan bangunan itu. Nabi bersabda, ahabbul bilad, yang paling disenangi oleh Allah pada tempat adalah masjid. Apa sebabnya? Karena dalam masjid ada ibadah, ada Quran, ada salat, ada ilmu, ada hal-hal yang baik. Tapi bila masjid ada perkara-perkara yang tak baik, seperti masjid yang dibangun oleh golongan kaum munafiqin, namanya masjid Dirar di Quba yang pernah dibangun oleh kaum munafiqin, maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi, jangan kamu salat di situ. Jadikan masjid. Ya, tapi dalamnya ada perkara yang batil. Ada perkara yang mungkar. Kaum munafiqin yang bangun tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin, maka diperintahkan oleh Allah kepada Nabi jangan salat, bahkan dihancurkan oleh baginda Rasulullah bangunan masjid itu. Dengan demikian tempat itu akan mendapatkan kesenangan, perhatian dari Allah, maksudnya akan diberi tempat itu barakah oleh Allah dan juga rahmah kalau aktiviti yang baik di tempat tersebut. Terutama sekali adalah masjid. Dijadikan di sini contohnya pada masjid karena masjid kebiasaannya hal-hal yang baik ada di situ. Namun ianya bukan merujuk secara khusus untuk masjid sahaja, yang lain tidak boleh. Tidak. Tapi rumah pun akan menjadi tempat yang diberi barakah kalau rumah itu ada kebaikan di dalamnya.
Kita punya kedai pun juga akan diberi perhatian juga kalau dalam kedai itu ada tempat perbuatan yang baik juga. Kerana intinya pada apa yang diadakan di dalam tempat tersebut atau rumah tersebut yang akan mendapatkan perhatian dan barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang paling disenangi oleh Allah adalah masjid karena aktivitinya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Apa sebab pasar dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana banyaknya orang-orang yang tidak jujur ketika berada di pasar. Bukan karena pasarnya. Bagaimana pasar itu tidak diperlukan sementara manusia nak beli barang di pasar? Keperluan keseharian kena pergi ke pasar. Jadi di sini, Nabi ketika mengatakan tempatnya dibenci oleh Allah adalah pasar, bukan karena pasarnya, tetapi karena apa yang ada di dalam pasar itu. Sama dengan yang pertama, masjid itu disenangi karena aktivitinya yang ada di dalam masjid tadi. Walihada, karena banyaknya hal-hal yang tidak baik di pasar, dan tempat pasar itu menjadi tumpuan syaitan untuk letakkan bendera. Apa tujuannya letakkan bendera? Bendera itu diletakkan satu untuk menjadi alam, untuk menjadi tanda. Faham dong? Jadi yang letakkan tanda di pasar, syaitan. Jadi kalau orang suka pergi ke pasar, dia suka pergi tempat yang disenangi oleh syaitan. Apa sebab syaitan senang di pasar? Kerana di pasar banyak orang berbuat perkara-perkara yang tidak betul. Ada yang menipu, ada yang manipulasi, ada yang bersumpah palsu. Belum lagi kalau zaman kita sekarang, macam-macam dosa di pasar. Kalau kita pergi ke pasar tak beli barang pun dah dosa, macam-macam pakaian, aurat. Innalillah, tak boleh pasar pun, tepi jalan pun juga sama. Jadi yang dibenci karena apa yang ada di dalam pasar tersebut daripada hal-hal yang tidak baik. Kalau dahulu di zaman baginda Rasulullah SAW atau setelahnya, katanya dikatakan suqul muslimin ka musallal musallin. Pasarnya orang Islam umpama surau bagi orang Islam. Ya, ini apa sebabnya? Disebabkan oleh karena orang-orang yang jual beli di pasar itu kalau ada transaksi jual beli jujur. Kalau belum ada pembeli, maka di rumah di kedainya imma dia baca Quran, masuk kedai awal, tutup dulu sebelum dia buka kedai, salat 2 rakaat dulu, 4 rakaat salat duha, baca Quran dulu, lepas tu buka kedai. Sehingga penjualnya ahli ibadah, pembelinya ahli ibadah. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar katanya, saya pergi ke pasar bukan ada rencana nak beli barang saja karena di pasar ramai, jadi saya boleh salam dengan orang ramai. Pergi ke pasarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar untuk salam saja karena di pasar ramai orang. Sehingga dikatakan pasarnya kaum muslimin umpama surau. Pasar yang seperti itu syaitan tak datang, tak letak bendera di situ. Tak laku benderanya syaitan. Tapi bendera syaitan akan laku kepada orang-orang yang memanfaatkan pasar untuk perkara-perkara yang batil. Fahimtum? Ada berkenaan dengan hadis yang serupa atau hadis pertama, kedua dan yang ketiga. Wallahu taala alam bis-shawab. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan Muhammadan ma huwa ahluhu